Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mahfud dan teman-teman dari Satgas. Pada awal tahun 2022 yang lalu, kita telah tahu bahwa terjadi kelangkaan minyak goreng curah yang terjadi di pasar. Kelangkaan terjadi telah menimbulkan beberapa dampak dengan kerugian banyak masyarakat. Hal inilah kemudian membuat saya mengambil langkah awal dengan meminta kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap seluruh industri kelapa sawit secara keseluruhan dari hulu hingga ke hilir. Dan hal ini saya laporkan kepada Presiden sebelum kita lakukan langkah ini dan beliau menyetujui. Dan setelah dilakukan audit secara menyeluruh, setidaknya BPKP menemukan beberapa temuan mulai dari masalah perizinan lahan, kebun plasma, kapasitas produksi hingga produk turunan CPO. Dari hasil temuan tersebut kemudian secara langsung saya laporkan hasilnya kepada Presiden. Setelah proses dijalankan, Presiden kemudian menerbitkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas yang baru dibentuk ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, diantaranya adalah Kementerian Koordinator, termasuk Kementerian Polhukam, Kementerian Keuangan, KLHK, Kementan, Kementerian ATR BPN, Kemendagri, Aparat Penegak Hukum, Kejaksaan Agung, BPKP, BIK, PPATK. Satgas ini nantinya diharapkan dapat melakukan percepatan penanganan sawit dalam kawasan hutan dengan batas akhir penyelesaian di Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2023. Perbaikan utama yang dilakukan Satgas ialah untuk memperbaiki tata kelola sektor hulu yang nantinya pengelolaan industri kelapa sawit di Indonesia dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Satgas juga diharapkan mampu memperbaiki peremajaan sawit rakyat yang sering kali terlupakan dalam upaya peningkatan produktivitasnya. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai dan saya banggakan. Pada tahun 2021 diketahui bahwa tutupan kelapa sawit menggunakan citra seluas 16.800 hektar. Dari 16,8 juta hektar tersebut, 10,4 juta hektar hanya diperuntukkan bagi perkebunan swasta dan nasional. Sedangkan sisanya adalah perkebunan rakyat. Ini yang kita lakukan detail, apakah angka ini benar, pemiliknya Sipolan Sibadu. Dari total lahan sawit tersebut, 3,3 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Kami berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan dengan mekanisme pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Satgas juga diharapkan dapat membantu percepat penentuan pasal 110A dan 110 tersebut bagi setiap kasus yang ada. Tadi oleh Ketua Pelaksana atau Wakil Menteri Keuangan sudah melaporkan mengidentifikasi ini. Dari hasil audit yang juga banyak ditemukan perusahaan yang belum memiliki izin seperti izin lokasi, izin usaha perkebunan, dan hak guna usaha ke depan. Satgas akan mendorong agar setiap pelaku usaha berkewajiban untuk melengkapi izin-izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, Satgas hari ini dengan tegas menghimbau agar semua pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri, self-reporting, atas kondisi lahan perkebunan disertai bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat, Satgas akan memulai proses self-reporting dari perusahaan, koperasi, dan rakyat. Karena kami sudah punya citra satelit dan drones, sehingga kita minta dilaporin secara mandiri, tapi kita juga punya cara nanti untuk melakukan random check kepada laporan tersebut. Perusahaan diimbau untuk melaporkan informasi tersebut melalui website si Perimbun sejak tanggal 3 Juli minggu depan hingga 3 Agustus, 1 bulan. Dalam hal platform pelaporan, koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian secara paralel. Satgas juga akan melakukan sosialisasi
tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada tanggal 3 Juli sampai 3 Agustus 2023. Rencana venue offline di Riau, Kalimantan Tengah, dan Jakarta secara virtual. Saat ini Satgas juga tengah mengembangkan dashboard penyelesaian sawit dalam kawasan hutan. Nantinya kami dapat melakukan live tracking untuk kasus sawit dalam kawasan hutan. Satgas juga memiliki hak untuk melakukan test case pemanggilan, dan kami akan memanggil nanti hal-hal yang kami anggap mencurigakan sesuai dengan data yang kami miliki, di mana perusahaan-perusahaan akan dipanggil untuk mengkonfirmasi kesesuaian perizinan dengan lahan sawit yang dimiliki. Sehingga dengan demikian ke depan kita akan punya data yang lengkap dan orang akan membayar pajak dengan benar. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai banggakan. Saya berharap dengan terbentuknya Satgas ini, semua pelaku usaha diharapkan untuk tertib dan memberikan data sebenar-benarnya, serta disiplin melaporkan kondisinya. Pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang tengah ditempuh pemerintah. Saya ulangi, pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang tengah ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit. Untuk saya minta teman-teman yang lain untuk menjelaskan, mungkin Pak Mahfud sebelum Pak Wakil Pak Ateh belum. Bapak Mahfud silakan. Udah, oke Pak. Pak Ateh? Oke, Ketua silakan. Makasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Maritim dan Investasi, Pak Menko Polhukam, Kepala BPKP, Kepala BIG, dan teman-teman yang lain dari pemerintah, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman media dan masyarakat. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, jadi kita akan melakukan pendataan melalui mekanisme self-reporting, pendataan mandiri. Kami menyiapkan sistemnya. Namun ketika kita melihat di dalam data yang dimiliki oleh negara, ada data BPKP, ada data PBB pajak, ada data HGU, ada data izin lokasi, ada data izin usaha perkebunan. Banyak sekali data tersebut yang tidak sinkron satu dengan yang lain, padahal perusahaannya sama. Ini harus kita tangani, dan kalau memang bisa dijelaskan, maka nanti kita jelaskan, dimulai dengan self-reporting tersebut. Nanti masing-masing unit instansi, kalau pajak ya akan bergerak dengan tata pajak yang benar. Lalu kemudian kalau HGU-nya memang harus diperbaiki, maka Kementerian ATR, BPN akan memperbaikinya. Kalau nanti izin lokasi mesti diperbaiki, maka akan diperbaiki, dan juga seluruh instansi pemerintah akan bekerja. Namun kami membutuhkan data yang tepat dari setiap perusahaan dan terekam di dalam SIPERIBUN tadi, Sistem Informasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Ini adalah sistem yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, sehingga nanti akan terpadu di dalam satu tempat terpadu. Jadi teman-teman media dan seluruh masyarakat, seluruh instansi pemerintah bekerja bersama di sini. Kementerian Pertanian, Kementerian ATR, Kementerian Keuangan, dan kami dibawa, dan juga BPKP dan kementerian lainnya di bawah koordinasi Bapak Menko Marves dan Bapak Menko Polhukam. SIPERIBUN kita awali dengan perusahaan, dan setelah itu masyarakat, koperasi, dan yang lainnya juga kami harapkan bisa ikut melakukan self-reporting. Ini yang pertama tentang data. Tanpa data yang benar, kita tidak bisa mengurus negara kita dengan benar juga. Kita perbaiki data kita bersama-sama. Yang kedua, setelah kita lihat data yang benar, kita juga melihat bahwa sebagian dari kawasan perkebunan kelapa sawit kita ada yang berlokasi terletak di atas kawasan hutan. Ini juga harus kita tangani, karena
kawasan hutan kita adalah kawasan yang sangat berharga di mata Indonesia dan di mata internasional. Bagaimana cara kita menangani ini? Cara kita menangani ini adalah dengan memperbaiki, memastikan kita ketaatan hukum. Karena itu Undang-Undang Cipta Kerja telah membukakan jalannya dengan mekanisme penyelesaian kawasan perkebunan sawit yang di atas kawasan hutan melalui pasal 110A dan 110B. Oleh karena itu, untuk perkebunan kelapa sawit yang berada di atas kawasan hutan yang diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini akan kita tangani. Karena itu, dengan adanya pasal 110A 110B, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah menyediakan jalan supaya menjadi legal, supaya menjadi taat hukum. Karena itu kita akan merumuskan kalau sebagian perkebunan sawit ada yang di atas kawasan hutan, nanti kita klasifikasi apakah penyelesaiannya menggunakan pasal 110A atau penyelesaiannya menggunakan pasal 110B. Dengan Kementerian LHK kita melakukan satu persatu identifikasi, menelisik perusahaan demi perusahaan, situasinya seperti apa, dan kita akan menetapkan bagaimana penggunaan pasal 110A, 110B di tiap perusahaan. Untuk penggunaan pasal 110A, 110B ini, pemahaman hukum kita adalah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja, periodenya harus selesai pada bulan November 2023. Kalau self-reporting kita bisa jalankan terus, kita ingin secepatnya, tapi kalau Undang-Undang Cipta Kerja yang tentang 110A, 110B, kalau nanti dibaca di undang-undangnya itu ada periode penerapannya maksimal 3 tahun. Karena itu saya ingin menghimbau sekali lagi, seluruh perusahaan perkebunan sawit kita dudukkan supaya kita bisa mengikuti seluruh tata kelola. Mohon proaktif mengisi, mohon proaktif mengontak juga Satgas, mohon juga bisa proaktif mengontak KLHK, pajak, Kementerian ATR, BPN, supaya kita tangani ini bersama-sama. Saya rasa demikian Pak Menko beberapa detail yang dari lanjutan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya titip pada teman-teman media semua kita agar disosialisasikan ini kepada semua masyarakat, terutama orang-orang yang bekerja dalam industri kelapa sawit, supaya mereka ikut membenahi data-data yang kita miliki. Dan tidak perlu takut kalau dia melaporkan, kita akan terima laporannya. Karena ke depan kalau tidak, tentu akan ada tindakan hukum di sini. Walaupun nanti memang dia harus bayar penalti, tapi saya kira penalti yang dijatuhkan oleh pemerintah itu penalti tidak akan terlalu memberatkan pada mereka. Pak Mahfud mau ditambahin? Cukup Pak. Kementerian lembaga yang lain terlibat ada Pak dari KLHK.